Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridinita Servina Harlin dari kelas 2023 F Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah analisis dampak limbah atau sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Jadi teman-teman, salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Contohnya adalah air limbah cair kosmetik. Limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Kemudian contoh limbah cair kosmetik, yaitu air deterjen sisa cucian, air sabun, dan juga air tinja. Menurut keputusan Dirjen Cipta Karya nomor 07/KPTS/CK/tahun 1999, Juknis Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Kepelpean, Perkotaan dan Perdesaan, sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Adapun rumusan masalahnya teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang pertama, pengertian limbah rumah tangga. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, limbah organik. Limbah organik yaitu limbah yang mengandung unsur karbon. Contohnya, kotoran hewan dan manusia, misalnya tinja atau feses. Kemudian sisa makanan, contohnya sisa-sisa sayuran seperti wortel, selada, bayam, dan juga jenis sayuran lainnya. Kemudian kertas, kardus, air cucian minyak goreng bekas, dan sebagainya. Ada juga yang mengandung daya racun tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Kemudian yang kedua, limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak mengandung unsur karbon. Contohnya logam, yaitu besi dari mobil bekas, kaleng bekas, dan peralatan rumah tangga. Kemudian kaca dan pupuk organik, misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan juga fosfor. Klasifikasi limbah padat atau sampah menurut istilah teknis dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, sampah organik mudah busuk atau garbage. Contohnya, kotoran hewan dan manusia dan juga sisa makanan. Kemudian yang kedua, sampah anorganik dan organik tak membusuk. Contohnya adalah kertas, plastik, kaca, dan logam. Kemudian yang ketiga, sampah abu atau ases. Contohnya adalah limbah padat berupa abu hasil pembakaran. Kemudian yang keempat, bangkai binatang. Sampah bangkai binatang contohnya adalah kotoran binatang. Kemudian yang kelima, sampah sapuan atau street sweeping. Contohnya adalah limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi sampah yang tersebar di jalanan. Kemudian yang keenam, sampah industri atau industry waste. Contohnya adalah limbah pakaian, limbah plastik, serpihan kayu, residu bubur kertas, kabel, residu bubur semen. Yang kedua, dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Dampak dalam kesehatannya itu adalah dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan dapat ditimbulkan adalah
penyakit diare dan tifus. Penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Ada juga penyakit lainnya adalah kurap yang disebabkan oleh air sisa cucian atau air limbah rumah tangga. Berikut ini dampak negatif dari limbah rumah tangga yang masuk ke dalam lingkungan laut. Yang pertama, eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan penyebab terbesar sungai bermuara di laut. Limbah yang terbawa salah satu adalah bahan karang dan hewan bercangkang. Dan jika ini terjadi secara terus-menerus, hewan-hewan tersebut akan punah. Kemudian yang kedua, peningkatan emisi CO2. Peningkatan emisi CO2 mengakibatkan banyaknya kendaraan dengan listrik berlebihan, serta buangan industri akan meningkatkan kadar keasaman laut. Kemudian yang ketiga, plastik. Plastik menjadi masalah terbesar dan paling berbahaya karena sampah plastik tersebut tampak seperti makanan bagi hewan laut sehingga menyumbat saluran pencernaan dan menyebabkan kematian. Kemudian yang berikut adalah analisis peraturan tentang lingkungan hidup. Adapun peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, teman-teman bisa baca sendiri di bawah ini. Kemudian yang berikut adalah hambatan dalam penanganan limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, adanya ketidakpedulian dari orang-orang di dalam rumah tangga itu sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup seperti membuang sampah rumah tangga ke sungai atau ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, kurangnya tempat-tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pengelolaan limbah khususnya rumah tangga. Yang kelima, tidak adanya perancangan dari perusahaan tentang kemasan yang dapat didaur ulang. Dan yang keenam, kurangnya penegakan terhadap aturan tentang lingkungan hidup. Kemudian cara penanganan limbah rumah tangga terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama dengan cara didaur ulang. Sampah-sampah plastik, sampah kertas dapat kita daur ulang. Misalnya membuat bunga dari sampah-sampah plastik. Kemudian yang kedua adalah dengan cara pembakaran. Cara pembakaran adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan usaha yang sangat keras. Cara ini bisa dilakukan dengan cara membakar limbah-limbah padat, misalnya kertas, dengan menggunakan minyak tanah, lalu dinyalakan apinya. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.